Di awal Januari yang pakai masker tersurvei 50%, sekarang sudah 83%. Jaga jarak tersurvei 47-48%, sekarang 81%. Kalau ditanya evaluasi PPKM di Jawa Barat mah oleh PPKM kedisiplinan naik. Kebanyakan tuh orang dengar PPKM, PSBB itu agak khawatir gitu. Bayangannya oke, aktivitas stop. Padahal kita sekarang ini lagi mencari keseimbangan sebenarnya. Kita balik lagi ke Kang Emil. Kang Emil, kalau kita lihat kan PPKM ini sudah berlangsung, ini adalah minggu kedua ya, PPKM yang kedua gitu ya. Dan progresnya bisa dilihat dengan semakin menurunnya gitu jumlah orang tadi, keterisian rumah sakit yang ada di sana. Lalu kemudian ketika pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan rencananya PPKM yang selanjutnya ini pada weekend ini tanggal 6 dan tanggal 7 ini akan melakukan program yang namanya di rumah saja gitu. Apakah di Jawa Barat juga akan melakukan hal yang sama? Dulu kan sempat ada perdebatan ya, apa bedanya PSBB dengan PPKM. Jadi bedanya kalau PSBB itu dia bottom up. Permohonannya itu dari bawah, memohon mau PSBB pengetatan disetujui oleh surat dari Kemenkes. Nah kalau PPKM itu top down, jadi diperintahkan oleh pemerintah pusat, daerah-daerah ini harus melakukan pengetatan bersamaan. Maka diputuskan PPKM-nya Jawa Bali kan, dari Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, dan Bali. Jadi kelebihan PPKM ini kebijakannya sama, Mas. Jadi kalau Jawa Tengah tadi di rumah saja weekend, itu artinya itu arahan sama dari pemerintah pusat untuk Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Bali melakukan hal yang sama. Nah itulah kelebihan PPKM, satu kebijakan dilaksanakan berbarengan. Jadi bukan multiple choice pilihan, tapi semua serentak. Jadi artinya tidak ada lagi opsi yang kiri melakukan ini, apakah yang kanan melakukan, tidak. Jadi pertanyaan itu sudah tidak relevan, lebih pada kebersamaan dari pusat yang membuat, makanya hasilnya di Jawa Barat ini saya merasa trennya itu membaik, terutama yang bikin saya surprise itu adalah indeks kedisiplinan. Jadi saya berharap nanti suatu saat PPKM dihentikan, kedisiplinannya jangan kendor, supaya gini, dengan COVID itu, dengan 3M disiplin naik, maka produktivitas ekonomi nggak usah dibatasi lagi, karena masyarakatnya udah disiplin. Itu tujuan akhirnya, sehingga ekonomi membaik, kedisiplinan membaik, nah pemerintah bertempurnya nggak ngurusin 3M lagi, kita fokusnya ke 3T kan. Pak Presiden mengarahkan tracing kita masih lemah 1:4, makanya Jawa Barat nambahi 500 SDM baru, kerjanya 9 to 5 full time, kita bayar 80 miliar selama 6 bulan untuk menaikkan rasio tracing menjadi lebih banyak. Pak Presiden juga menugaskan TNI Polri untuk mendukung tim tracing, jadi kerjanya hanya tracing. Nah sehingga fokus, karena apa? Karena kedisiplinannya sudah lulus kira-kira begitu oleh PPKM, itu tujuannya. Tapi kalau setelah PPKM kedisiplinannya turun ke 50% lagi kan, angka isolasi juga naik lagi, berarti kan belum berhasil. Sementara ini saya senang arahnya itu sesuai harapan, mudah-mudahan kebersamaan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, satu kebijakan, saya kira itulah yang akan menjadi kunci kesuksesan PPKM. Kang Emil, kan tadi dikatakan bahwa sebenarnya 3M ini memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Bahwa harus benar-benar patuh dan tidak boleh abai satupun dari M ini. Benar-benar harus melakukan 3M. Nah, selanjutnya bagaimana Kang Emil menekankan pada masyarakat Jawa Barat terutama bahwa 3M ini harus benar-benar dilakukan. Karena itu adalah satu-satunya cara, satu-satunya langkah yang dilakukan agar pandemi ini tidak semakin berkepanjangan begitu. Ya tadi seperti Mas Emil Dardak sampaikan, ada pertanyaan penting kepada masyarakat. Mau gini-gini terus, kira-kira gitu ya, dibatasi ekonominya, dibatasi kantor-kantor, tempat usaha, tempat pariwisata. Ya karena nggak disiplin. Atau mari disiplin supaya kantor buka, supaya tempat wisata buka, semua boleh buka, boleh produktif.
asal melakukan kedisiplinan. Jadi sebenarnya kan tawaran itu. Nah, itulah kenapa saya senang PPKM ini, karena data menunjukkan tingkat kedisiplinan kami melompat ya oleh masifnya tenaga penegak hukum dan laporan dari 50-an%, sempat 30-an, sekarang ke 80. Nah, kami berharap nih si prestasi 80% ini dipertahankan walaupun nanti saat PPKM sudah tidak ada lagi, supaya restoran bisa buka sampai malam, acara resepsi boleh buka lagi, tapi kedisiplinannya 80-90%. Sebenarnya itu. Nah, kejadian contohnya kami menutup akhirnya ya sebuah waterboom di Bekasi. Kenapa? Karena dia ingin produktif, ingin ada kegiatan, ya boleh, tapi tidak menggunakan protokol 3M ya, sehingga ribuan orang datang umpel-umpelan, bahasa Jawa Timurnya ya, numplek kira-kira begitu, tanpa ada pembatasan kapasitas. Akhirnya apa? Pemiliknya sempat jadi tersangka, diperiksa polisi, tempatnya ditutup, warga nggak bisa rekreasi. Itu. Jadi pilihannya hanya dua, yuk kita buka kembali ekonomi seperti dulu, syaratnya kedisiplinan ditegakkan, kapasitas dikurangi sesuai protokol. Atau mau terbebani seperti ini kan nggak nyaman. Jangan dibilang kami para pemimpin suka dengan PPKM dalam artian membatasi. Stres Mas ya. Tidak ada, ini udah mau 1 tahun, udah mau ulang tahun nih si COVID di Indonesia. Orang stres makin banyak, orang marah apalagi. Jadi butuh sebuah narasi-narasi. Makanya saya membawa narasi, yuk vaksin sudah datang, vaksin adalah satunya solusi, sehingga mari disiplin sambil menunggu vaksin. Insya Allah saya bilang tahun 2021 kalau vaksinasi lancar, maka tahun 2021 adalah tahun turunnya pandemi dan tahun pulihnya ekonomi. Syaratnya adalah masyarakat bela negaranya dengan kedisiplinan, pemerintah bela negaranya mencari solusi ilmiah supaya menghasilkan berakhirnya pandemi ini.